Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV Aswaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman Jam'iyah Ruqyah Aswaja dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, "Man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Barang siapa yang masuk kubur atau meninggal dunia bila zadin, dengan tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka dia ibarat mengarungi samudra tapi dengan tanpa menggunakan perahu. Pasti dia tenggelam. Dan kita tahu bahwasanya orang tenggelam itu pasti susah. Artinya apa? Artinya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa membawa bekal, atau bekal kita kurang, maka kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang celaka di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan bagi orang yang sakit dan apa tindakan seseorang jika dia diuji oleh Allah berupa sakit. Perlu diketahui bahwasanya orang mendapatkan sakit dalam satu sisi pancen sedih. Siapapun orangnya ketika mendapatkan ujian sakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan merasa sedih. Tapi dalam satu sisi yang lain, sebenarnya di balik sakit itu banyak sekali keutamaan-keutamaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ba'dul hukama dalam kitab Nashihul Ibad, "Salatun min kanzillahi ta'ala." Ada 3 perkara yang merupakan harta karun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada 3 perkara ini. 3 perkara ini termasuk harta karun Allah yang tidak diberikan oleh Allah illa man ikhtarahu, kecuali bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Makanya ketika seseorang mendapatkan 3 perkara ini, mengalami 3 perkara ini, sebenarnya dia adalah seorang pilihan Allah. Yang pertama adalah al-faqru, fakir, hidup serba kekurangan. Ketika seseorang hidup di dunia, hidupnya serba kekurangan dan keinginan-keinginannya sering tidak terpenuhi. Dalam satu sisi pancen susah, sedih, tapi dalam satu sisi yang lain, bahwa dia ada termasuk orang-orang yang mendapatkan harta karun Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah termasuk harta karun Allah yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-maradu, sakit. Sakit adalah harta karun Allah yang diberikan Allah kepada hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang senang sakit? Siapa yang ingin sakit? Siapa yang bisa menikmati sakit?
Sehubungan dengan sakit, saya teringat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Nurul Burhani. Beliau mengatakan, ma ahabbal bala wa taladdud bihi illa man arafal mubli. Tidak ada yang senang terhadap bala, ujian termasuk sakit. Wa taladdud bihi, bahkan sampai menikmati sakit, menikmati ujian. Subhanallah. Illa man arafal mubli, kecuali orang yang mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang suka menguji kepada hambanya. Subhanallah. Kalau kita melihat dari sini, kita tidak akan mudah untuk mengeluh ketika diuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian orang yang ketika diuji oleh Allah, diuji sakit misalnya, orang tersebut tidak malah sedih, tidak malah susah, bahkan malah bahagia. Karena apa? Karena orang tersebut menganggap bahwanya sakit bukanlah suatu musibah, tapi sakit adalah suatu kenikmatan. Makanya saya pernah mendengarkan keterangan dari salah satu guru saya, Ustadz Muksinin. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya ada namanya derajat syakir, ada syakur. Syakir adalah orang yang bersyukur, orang yang mensyukuri nikmat. Ketika mendapatkan kenikmatan dia bisa bersyukur, dia termasuk derajatnya syakir. Ada lagi di atasnya syakir, yaitu syakur, orang yang sangat bersyukur. Maksudnya bagaimana? Orang mensyukuri nikmat itu biasa, tapi ketika seseorang bisa mensyukuri ketika mendapatkan ujian dari Allah, bisa mensyukuri ketika mendapatkan sakit dari Allah, itu dia adalah mendapatkan derajat syakur. Kenapa dia bisa bersyukur ketika mendapat musibah? Kenapa dia bersyukur ketika mendapatkan sakit dari Allah? Karena apa? Karena dia meyakini bahwasanya musibah, sakit itu bukan suatu musibah, tapi sakit adalah merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik sakit Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di balik sakit Allah mengangkat derajat kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita ketika sakit itu kita dianjurkan untuk berobat. Tapi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan sakit, satu, mari kita berusaha menerima dengan hati yang ridho dan berusaha untuk sabar, lebih-lebih yakni dengan mensyukurinya. Kenapa kita bisa mensyukuri sakit? Karena kita meyakini bahwa sakit adalah bukan musibah. Karena sakit adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakit dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit Allah akan mengangkat derajat kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, saya akan menyampaikan lagi tentang bekal apa yang harus dipegang oleh seseorang yang diuji Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa sakit. Yang pertama yakni tadi dengan sabar. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak enak, dengan sesuatu yang tidak enak, maka kita usahakan untuk sabar. Kita berusaha sekuat tenaga untuk sabar. Lebih-lebih kita berusaha untuk bersyukur. Sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Nurul Burhani, fa in ja'at kal balwa fashtaghil bis sabri wal muwafaqah. Ketika datang kepadamu ujian, maka sibukkan dirimu dengan sabar dan menerima kenyataan. Dan insyaallah untuk selanjutnya yakni tentang berobat. Bagaimana
ketika kita sakit apakah kita wajib berobat, dan ketika kita tidak berobat apakah kita berdosa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur yang barakah, sihah wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.